Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ada yang belum masuk? Ibu absen dulu ya. Coba. Aldi, Alvin, Alfisyah, Dede, Cynthia. Oh, Dede sama Cynthia belum masuk ya? Yaudah, kita tunggu 15 menit dulu sambil baca-baca dulu sebelum pelajaran dimulai. Baik, sudah hadir semua ya. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Tadi kalian sudah baca-baca kan tentang himpunan? Nah, pada hari ini kita akan belajar himpunan, yaitu ada konsep himpunan, penulisan himpunan, menyatakan himpunan, himpunan kosong, dan himpunan bagian. Nah, coba kalian amati gambar-gambar yang Ibu tunjukkan. Menurut kalian, ada hewan apa aja sih? Iya, benar. Jadi, hewan-hewan ini itu kan berawalan dari huruf K. Jadi, mereka disebut dengan kumpulan hewan-hewan yang berawal dari huruf K. Nah, kumpulan hewan-hewan yang berawal dari huruf K ini itu disebut himpunan. Paham kan? Lanjut. Coba kalian perhatikan gambar selanjutnya. Bentuknya sama. Ya, bentuk apa? Persegi panjang. Jadi bisa dikatakan bahwa gambar-gambar ini itu adalah kumpulan benda-benda yang berbentuk persegi panjang. Jadi bisa dikatakan juga himpunan benda-benda yang berbentuk persegi panjang. Selanjutnya yaitu konsep himpunan. Nah, jadi tadi kan udah kita kan menentukan langsung ya apa itu himpunan. Jadi himpunan itu kumpulan benda atau objek yang terdiri dengan jelas. Contoh, tadi kan contoh ya, dengan jelas itu kumpulan hewan yang berawalan dari huruf K. Jadi hewan yang bukan hurufnya berawalan dari K itu berarti bukan dari bagian kumpulan itu. Nah, ini ada contoh-contoh selanjutnya, yaitu ada kumpulan siswa yang lahir pada bulan Mei. Sudah jelas ya bahwa kumpulan ini siswa-siswa yang lahir pada bulan Mei. Kemudian kumpulan siswa perempuan, itu sudah jelas ya. Kalau laki-laki tidak termasuk ke dalam himpunannya. Kemudian hewan-hewan yang diawali dengan huruf A. Tadi kan huruf K. Sekarang ada contohnya yang lain yaitu hewan-hewan yang diawali dengan huruf A. Kemudian kumpulan nama kota di Indonesia yang diawali dengan huruf K. Nah, itu sudah jelas ya. Kemudian kumpulan negara di Asia Tenggara. Jadi misalkan Eropa atau apa itu tidak termasuk ke dalam kumpulan negara di Asia Tenggara. Kemudian contoh seperti apa sih yang bukan merupakan himpunan? Nah, yang bukan merupakan himpunan itu yang tidak jelas seperti kumpulan orang kaya di Indonesia. Kan kita tidak tahu kaya seperti apa. Kan kaya itu tidak dapat diukur ya. Nah, itu kan jadi kita tidak tahu kayaknya itu seperti apa. Terus kumpulan siswa tinggi di sekolah. Nah, tinggi itu kan relatif juga ya, tidak bisa diukur. Jadi misalnya
menurut kita tinggi, menurut orang lain tidak tinggi gitu. Terus kumpulan makanan lezat. Nah, lezat juga kan tergantung ya pendapat orang. Kadang kata kita enak, lezat gitu ya, menurut orang lain tidak gitu. Jadi yang bukan himpunan itu yang belum jelas gitu. Selanjutnya itu ada penulisan himpunan. Yang pertama itu diawali dengan huruf kapital. Kemudian dihubungkan dengan tanda sama dengan. Terus menggunakan kurung kurawal. Dan antar anggotanya itu dipisahkan dengan tanda koma. Contohnya, A-nya itu huruf kapital, dihubungkan dengan tanda sama dengan, kemudian menggunakan kurung kurawal, dan anggotanya itu ada badak, bangau, belalang. Oh iya, itu salah ketik ya. Badak lagi, harusnya langsung banteng. Nah, anggotanya itu dipisahkan dengan tanda koma. Contoh lain B. B kan huruf kapital, kemudian dihubungkan dengan tanda sama dengan, menggunakan huruf kurawal, anggotanya itu ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian dipisahkan anggotanya dengan tanda koma. Selanjutnya yaitu ada menyatakan himpunan. Yang pertama itu ada menyebutkan anggotanya atau enumerasi. Contohnya itu seperti tadi ya, dicontohin bahwa A sama dengan menggunakan kurung kurawal, anggotanya itu ada 1, 2, 3. Dipisahkan dengan tanda koma. Nah, ini contoh seperti ini itu disebut dengan menyebutkan anggota atau enumerasi. Oke, lanjut ya. Untuk yang kedua, yaitu ada menulis sifat-sifat keanggotaannya, atau biasanya dengan kata-kata. Nah, biasanya kalau menulis sifat-sifat anggotanya itu diawali sama dengan huruf kapital, terus dipisahkan dengan sama dengan, dan menggunakan huruf kurawal, tetapi bedanya itu di anggotanya dengan menggunakan kata-kata, yaitu seperti bilangan asli yang kurang dari 4. Bilangan asli yang kurang dari 4 kan ada 1, 2, 3. Kalau misalkannya contoh yang A ini kita tulis dalam menyebutkan anggotanya atau enumerasi, itu seperti contoh yang pertama ya, yang A. Seperti itu. Sama yang bagian B juga, bilangan ganjil yang kurang dari 8. Itu kan ada 1, 3, 5, 7. Seperti itu. Kalau misalkannya ditulis dalam menyebutkan anggotanya atau dalam enumerasi, itu seperti yang B. Paham? Next ya. Oke. Yang ketiga, yaitu menuliskan dengan notasi. Kelihatan nggak? Sebentar, Ibu geser dulu. Nah. Oke. Lanjut ya. Untuk yang ketiga, yaitu menuliskan dengan notasi. Ini biasanya emang agak ribet ya, tapi sebenarnya sama aja. Nah, misalkannya A sama dengan dalam kurung kurawal X, untuk X-nya itu kurang dari 4 dan X adalah bilangan asli. Sebenarnya ini sama aja seperti contoh yang menyebutkan anggota dan menulis sifat-sifat keanggotaannya, cuman emang agak ribet aja dalam penulisannya. Nah, kan untuk X-nya itu kurang dari 4. Nah, X di sini itu anggotanya. Jadi, anggotanya itu kurang dari 4 dan bilangan asli. Oke. Nah, kalau misalkan yang ditulis dalam menulis sifat-sifat keanggotaannya itu sama seperti contoh yang A.
bilangan asli yang kurang dari 4. Nah, untuk menyebutkan keanggotanya juga sama seperti yang A, yaitu anggotanya 1, 2, dan 3. Nah, contoh yang B juga sama. X-nya itu di sini itu maksudnya anggotanya. Nah, untuk X-nya kurang dari 8, X adalah bilangan ganjil. Nah, jadi anggotanya itu kurang dari 8 dan bilangan ganjil. Nah, kalau dalam menulis sifat-sifat keanggotaannya itu sama seperti yang B. Ya, bilangan ganjil yang kurang dari 8. Sama aja ya. Anggotanya kurang dari 8 dan bilangan ganjil. Sama dengan bilangan ganjil yang kurang dari 8. Nah, dalam menyebutkan keanggotaannya juga sama seperti yang B. Untuk anggotanya kurang dari 8 dan bilangan ganjil ada berapa aja? 1, 3, 5, dan 7. Nah, itu paham ya? Oke, lanjut ya. Selanjutnya yaitu ada himpunan kosong. Himpunan kosong biasanya itu tidak memiliki anggota. Nah, biasanya itu dilambangkan dengan kurung kurawal saja, tidak ada anggotanya. Atau 0 dicoret. Itu maksudnya adalah 0 dicoret itu kita biasanya sebut dengan himpunan kosong atau tidak memiliki anggota. Contohnya, siswa kelas 7 yang usianya di bawah 7 tahun. Nah, kalian kan kelas 7, apakah ada di antara kalian yang usianya di bawah 7 tahun? Tidak ada kan? Jadi, himpunan siswa kelas 7 yang umur usianya di bawah 7 tahun itu adalah himpunan kosong. Biasanya ditulis dengan A sama dengan kurung kurawal saja, tidak ada anggotanya. Atau A 0 dicoret, yaitu himpunan kosong. Oke. Contoh selanjutnya itu ada bilangan prima antara 24 dan 28. Bilangan antara 24 dan 28 ada apa aja? Ada 25, 26, 27. 25 bukan bilangan prima karena bisa dibagi dengan 5. 26 bisa dibagi dengan 2. 27 bisa dibagi dengan 3 atau 9. Nah, jadi bilangan prima antara 24 dan 27 itu tidak ada. Jadi ini adalah himpunan kosong. Nah, sama ya ditulisnya seperti B sama dengan kurung kurawal saja, tidak ada anggotanya. Atau B sama dengan himpunan kosong. Paham ya? Lanjut. Yaitu ke himpunan bagian. Himpunan bagian adalah himpunan yang tersusun dari anggota suatu himpunan. Contoh, ya. A, di sini anggotanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, untuk yang B, anggotanya ada 2, 4, 6, 8. Dan untuk yang C, anggotanya ada 4, 6, 8. Nah, untuk himpunan bagiannya di sini kan ada B titik-titik A. Maksudnya, apakah B ini himpunan bagian dari A? Kita lihat dulu. Apakah anggota B semuanya ada di A? 2 ada di A? Ada. 4 ada di A? Ada. 6 ada di A? Ada. Dan 8 juga ada di A. Jadi, B ini adalah himpunan bagian dari A. Biasanya dilambangkan dengan seperti itu. C gitu. Ya, biasanya disebut himpunan bagian atau subset. Nah, next, yaitu C titik-titik
B. Kita lihat dulu apakah anggota C ada di B, 4 ada di B, ada. 6 ada di B, ada. 8 juga ada di B, ada. Jadi C ini himpunan bagian dari B. Nah, coba C apakah himpunan bagian dari A? Kita lihat juga anggotanya. 4 ada di A? Ada. 6 ada di A? Ada juga. 8 ada juga? Ada. Jadi, C ini himpunan bagian dari A. Oke. Apakah A bagian himpunan dari B? Karena kan tadi B itu himpunan bagian dari A. Selanjutnya, apakah A juga bagian himpunan dari B? Kita lihat dulu anggotanya. Nah, itu 1 ada di B, tidak ada. Berarti A ini bukan himpunan bagian dari B. Atau bisa kita tulis dengan subset dicoret. Nah, seperti itu. Jadi itu tanda maksudnya itu adalah bukan himpunan bagian. Jadi A bukan himpunan bagian dari B. Selanjutnya apakah B bagian himpunan dari C? Kita lihat dulu anggotanya. B ada 2. 2 ada di C? Tidak ada. Berarti B bukan himpunan bagian dari C. Nah, jadi dicoret ya. Kalau bukan dicoret, itu tandanya himpunan bagian. Nah, ketika dicoret, tandanya bukan himpunan bagian. Selanjutnya, apakah A juga bagian himpunan dari C? Kita lihat juga anggotanya. Ternyata 1 tidak ada di C. Jadi, A juga bukan himpunan bagian dari C. Nah, paham ya? Ada yang mau ditanyain sebelum ke selanjutnya? Oke, udah paham semua ya. Selanjutnya yaitu anggota himpunan. Nah, kalau ini hanya untuk simbol saja ya. Nah, di sini contohnya itu ada anggota anggotanya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Nah, apakah satu bagian dari anggota A? Kita lihat ada anggotanya ada angka 1. Ada ya? Nah, berarti ditulisnya dengan seperti itu. Tanda E. Itu maksudnya adalah satu anggota di A. Atau biasanya disebut dengan satu elemen dari A. Paham? Tanda itu maksudnya adalah anggota atau elemen. Jadi, 1 itu elemen dari A. Nah, kemudian 2. 2 ada di A enggak? Ada ya. Jadi, 2 ini adalah elemen dari A. Oke, paham? 2 adalah anggota dari A atau 2 elemen A. Oke, paham? Oke. 6. 6 kita lihat apakah 6 elemen juga di A? Ada ya anggotanya ya di A. Nah, jadi 6 ini elemen A. Kemudian apakah 8 ada di A? Tidak ada. Iya, tidak ada. Terus cara nulis tandanya gimana? Iya, benar. Sama seperti tadi ya, tinggal dicoret saja. Nah, jadi artinya bukan anggota atau bukan elemen A. Jadi 8 bukan elemen dari A. 9 juga apakah anggota dari A? Bukan. Jadi kita tinggal coret saja tandanya. Gitu. Oke. Sekian materi hari ini. Apakah ada yang ditanyakan? Paham semua ya, hebat. Oke, sekian ya materi hari ini.
Untuk materi selanjutnya yaitu ada himpunan semesta dan diagram Venn. Nanti kalian baca-baca aja dulu. Ya, seperti tadi. Baca-baca dulu, baru nanti dimulai gimit. Oke, karena tidak ada pertanyaan, Ibu punya latihan soal. Nanti Ibu bagikan linknya. Latihan soalnya itu ada di Google Form. Nanti Ibu bagikan, kalian tinggal isi saja ya. Oke, karena tidak ada yang ditanyakan, Ibu tutup pertemuan kali ini. Dan kalau misalkan ada pertanyaan nanti, misalnya tentang soal atau latihan, bisa melalui WA group ya. Oke. Kalau misalkannya terlalu ramai di WA di grup WA, bisa chat langsung ke Ibu ya di WA. Oke. Kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.